Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online GKJ Jayadiningrat. Saya akan bacakan warta gereja Minggu 27 Desember 2020. 1. Pengkhotbah hari ini Minggu 27 Desember 2020 akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH, Pendeta Nunung Istining yang SSI dengan bahasa Jawa. 2. Penetapan dan peneguhan penatua dan diaken. Rapat pleno majelis pada Selasa 8 Desember 2020 menetapkan nama-nama calon penatua dan diaken periode tahun 2021 sampai tahun 2024 yang akan diteguhkan pada ibadah Minggu 3 Januari tahun 2020 pukul 9 WIB. Adapun nama-nama calon penatua atau diaken tersebut adalah: 1. Yohanes Prasetyo Adi SH sebagai diaken, Hendrawan SE penatua, Kinkin Dewi SPD penatua, Hari Santoso penatua, Saryanti STH penatua, Purwadi diaken, April Trianto diaken, Kristiati Esther Indrasari SSN diaken, Endang Suprihati STH penatua, Sri Setyaningsih penatua, Sabdo Wahyudi SE MTH penatua, Sugiarto penatua, Novi Andari Yasminingsih SPD MSI diaken. 3. Pelepasan majelis. Pelepasan bagi majelis yang telah purna tugas pada tahun 2020 akan dilaksanakan bersamaan dengan peneguhan majelis pada hari Minggu 3 Januari tahun 2021 jam 9 WIB. Adapun nama-nama majelis yang telah lereh tersebut adalah: 1. Dr. Andes Agung Nugroho Widianto penatua, 2. Dr. Andes Darmanto penatua, 3. Dr. Andes Sumardi penatua, 4. Puguh Priyono SH penatua, 5. Agung Triraharjo SE diaken. 4. Ibadah Tahun Baru. Ibadah Tahun Baru akan ditayangkan secara online. Tidak ada ibadah di gereja. Adapun jadwal selengkapnya dapat dibaca pada warta gereja. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Haleluya, puji Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2, Haleluya, pujilah. Allah yang agung maha esa dan
pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKJ Joyotiningrat. Saya ucapkan juga selamat Natal tanggal 25 yang lalu. Kiranya sukacita Natal benar-benar memaknai hidup kita, terutama ketika kita menjalani kehidupan ini di masa pandemi. Namun segala sesuatunya bisa kita imani bahwa Tuhan Allah senantiasa berkenan untuk memelihara kehidupan kita dengan berkat-berkat kasih-Nya. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan nyanyian pujian "O Tuhanku Yesus" dari PKJ 68 baitnya yang pertama sebagai ungkapan sukacita kita atas berkat-berkat kasih Tuhan. Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, juru selamatku. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memasuki dalam pengakuan dosa. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah
bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Di dalam penyesalan dosa, marilah kita menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang pertama, Bila ku renungkan dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan. Anugerah pengampunan dosa berlaku atas kita yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Zakaria 8 ayat 8 mengatakan, "Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 99, baitnya yang pertama dan ketiga, Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang
silakan untuk duduk kembali. Dan marilah sebelum kita bersama-sama menerima pelayanan Sabda Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersama-sama datang menghampiri hadirat-Mu dengan penuh syukur kehidupan kami ya Tuhan. Karena di saat ini Engkau berkenan untuk memimpin kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk bersekutu melaksanakan ibadah hari Minggu kami. Kami bersyukur bahwa di tengah ibadah ini Engkau berkenan pula menyapa kehidupan kami dengan sabda firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, mengingat akan segala kelemahan hidup kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengarkan, agar kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari Minggu sesudah Natal atau bahkan hari Minggu terakhir tahun 2020 ini, kita bersama-sama akan menerima firman yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Yang demikian pembacaannya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula,
Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah saudara-saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Berbahagialah saudara yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya nyatakan tadi bahwa hari Minggu ini kita beribadah merupakan hari Minggu yang terakhir tahun 2020. Segala sesuatu yang akan kita akhiri dan kita nanti akan memasuki tahun 2021, di mana kita akan mengawali hidup kita di tahun yang baru itu. Tentunya itu merupakan suatu saat, suatu waktu, bahkan suatu kesempatan bagi kita semua untuk mencoba melihat apa yang sudah terjadi pada kehidupan kita atau kehidupanku di tahun 2020 ini. Tentunya sekaligus dengan suatu harapan apa yang bisa saya lakukan nanti pada tahun 2021. Memang saat ini mungkin kita sedang diliputi oleh suatu suasana sukacita karena kita diperkenankan untuk memperingati Natal Yesus Kristus. Meskipun di dalam suatu kondisi, di dalam suatu keadaan yang berbeda dengan apa yang menjadi harapan kita setiap tahun kita merayakan Natal. Namun kondisi situasi yang demikian itu ternyata bisa kita rasakan bahwa itu tidak mengurangi makna Natal bagi kehidupan kita. Memang kalau kita kembali merunut tahun 2020, di awal tahun 2020 kita mungkin memiliki berbagai macam rancangan hidup. Di dalam kita akan menjalani hidup dengan segala program yang sudah kita susun. Namun ternyata sejak akhir Maret sampai sekarang situasinya menjadi sangat berubah dengan adanya pandemi virus corona. Ternyata segala sesuatunya menjadi sangat berubah. Kehidupan kita menjadi sangat berbeda. Dan itu kita semua memahaminya.
baik anak-anak kita yang harus menerima pendidikan, baik setiap kita yang harus bekerja, baik setiap orang yang harus berusaha untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupannya, semuanya harus mengalami situasi yang sangat berbeda, dan bahkan itu bisa berlangsung sampai sekarang ini. Yang kita tahu, pemerintah kita juga mengingatkan bahwa pandemi itu belum berakhir, bahkan meningkat di mana-mana. Banyak yang terkena. Oleh karenanya saudara-saudara, tentu kalau kita mencoba melihat kehidupan kita di tahun 2020, selaku jemaat Tuhan, selaku orang percaya, mungkin ada banyak orang yang bertanya, mengapa situasi yang demikian ini harus terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan situasi yang demikian ini terjadi di tengah kehidupan kita? Bahkan untuk bersekutu, beribadah, yang semuanya itu sangat terkait di dalam hubungan kita dengan Tuhan, semuanya itu juga harus berubah. Situasinya sangat baru. Sehingga ada banyak di antara kita yang kadang tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima situasi yang demikian ini. Masih ingin mencoba untuk mengembalikan situasi yang saat ini sedang terjadi menjadi situasi yang kita alami sebelum pandemi ini. Ingin segala sesuatunya menjadi seperti dulu lagi. Romantisme kehidupan kita sebelum pandemi itu masih kuat menguasai diri kita, sehingga kita senantiasa berharap mbok pandemi ini segera berakhir. Dan memang kita juga dihibur dengan kenyataan bahwa sudah tersedia vaksin untuk melawan penyakit COVID itu. Namun saudara-saudara, ada banyak orang, tenaga medis juga yang menyatakan bahwa pandemi ini tidak akan lalu berakhir. Oleh karenanya, menghadapi tahun yang baru nanti, kita masih harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita untuk menjalani kehidupan tetap di tengah pandemi sekalipun vaksin untuk melawan penyakit itu sudah tersedia. Simeon dan Hana, dua orang yang kita dengar ceritanya di dalam perikop Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 ini. Dua-duanya harus menjalani suatu kehidupan yang memang tidak seperti biasanya. Di dalam keduanya menantikan sesuatu yang mereka yakini itu pasti akan datang pada kehidupan mereka. Dikatakan dalam cerita tadi bahwa Simeon itu seorang yang benar dan saleh, yang dalam hidupnya dia menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Makanya ia senantiasa datang ke bait Allah di bawah pimpinan Roh Kudus. Sampai saatnya ketika dia melihat anak itu, maka keyakinan dia, iman dia, harapan dia melihat sekarang menjadi kenyataan. Maka yang terjadi, ia kemudian meminta bayi itu dari kedua orang tuanya, kemudian menatangnya dan memuji Tuhan Allah.
memuji Tuhan Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Setelah melihat bayi itu, Simeon sekarang bersedia untuk melepaskan segala sesuatu yang menjadi ikatan dia dengan dunia ini. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya dia siap meninggalkan segala hiruk pikuk kehidupan dunia ini setelah dia tahu persis bahwa bayi inilah yang diurapi Mesias itu. Dia percaya sungguh bahwa firman Tuhan yang sudah datang kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa, sebelum melihat Mesias itu, sekarang akan terjadi. Maka dia tidak ada lagi yang memberati hidupnya, tidak ada lagi yang menjadi beban kehidupannya. Dengan sukacita dia memuji Tuhan Allah, namun di dalam sukacita yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Allah. Menyiapkan dirinya untuk meninggalkan segala sesuatunya di dunia ini. Berbeda sikap dengan Hana. Hana adalah seorang perempuan, seorang janda yang memang dia itu tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bahkan dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika dia melihat anak yang dibopong oleh kedua orang tuanya itu, maka dia pun pada saat itu melihat dan kemudian mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Karena ia telah melihat anak itu, yaitu dia meyakini bahwa saat kelepasan untuk Yerusalem itu telah datang. Ia bersyukur, ia bersukacita karena melihat anak itu. Dan Hana melakukan apa yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Yaitu dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ucapan syukur Hana diwujudkan dengan memberitakan kepada banyak orang bahwa penyelamat itu telah datang. Saudara-saudara, kepada kita semua saat ini, Tuhan memperkenankan situasi pandemi ini harus masih kita hadapi. Satu hal yang terkait dengan peringatan-peringatan Natal yang biasanya kita rayakan, entah itu dengan kemewahan, entah itu dengan pesta pora, entah itu dengan apapun saja yang mau menyatakan sukacita kehidupan kita, sukaria kehidupan kita. Saat ini harus kita laksanakan dengan sederhana. Karena memang semuanya, tidak hanya kita di Indonesia, tapi dunia ini sedang dilanda, didera kesulitan akibat pandemi COVID-19. Kita semua di dalam sukacita kita, di dalam sukaria kita menyambut sang bayi yang sedang lahir itu, kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang tidak mudah. Oleh karenanya, kita sebagai bagian dari umat Kristiani yang hidup di Indonesia ini, kita harus menyadari yang pertama, sikap seperti Simeon. Artinya, monggo Gusti, silahkan Tuhan, inilah hidup
hidupku. Satu penyerahan total juga harus kita sampaikan kepada Tuhan, agar di masa pandemi ini kehidupan kita juga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Yang kedua, sikap Hana setelah melihat anak itu sendiri, maka ia bersyukur kepada Tuhan di dalam sukaria, sukacita kehidupannya, yaitu dengan menceritakan segala sesuatunya itu kepada banyak orang, terutama mereka yang senantiasa menantikan pertolongan Tuhan. Itu juga yang harus kita sadari ketika kita hidup di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Kita sadar bahwa bangsa kita ini adalah sangat majemuk. Namun di dalam kemajemukan itu, damai sejahtera Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus itu harus kita sampaikan kepada bangsa kita. Apalagi kalau kita mengingat sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa bayi yang lahir itu mereka harus menamakannya Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar dari apa yang menjadi panggilan Allah. Ketika kita menyambut kedatangan bayi itu, mari kita serahkan hidup kita. Monggo Gusti paduka agem, silahkan Tuhan pakailah diriku untuk menyatakan siapa Yesus Kristus itu sebenarnya bagi kehidupan manusia ini. Karena kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus itu adalah perwujudan kasih Allah kepada dunia ini. Maka di dalam kemajemukan, di dalam kepelbagian itu, kita harus menyadari bahwa sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa sulit, namun penyertaan Tuhan, Immanuel itu akan senantiasa bersama-sama dengan kita, memimpin kita, menolong kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Menolong kita untuk tetap dapat bersukaria, bersyukur kepada Tuhan yang dapat kita wujudkan dengan membangun kehidupan ini, bahkan menciptakan tata kehidupan dunia yang damai, yang adil, yang harmonis. Tata kehidupan dunia yang bebas dari konflik, tata kehidupan dunia yang bebas dari kekerasan, penindasan, bahkan peperangan. Kita semua harus hadir untuk berpartisipasi di sana. Oleh karenanya, saudara-saudara, kita dipanggil untuk membangun kebersamaan. Kebersamaan di antara kepelbagian itu. Dan satu caranya, yaitu supaya sukacita kehidupan kita menyambut bayi itu senantiasa kita ungkapkan, senantiasa kita nampakkan, dengan menceritakan, dengan mewujudkan, dengan melakukan. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk orang-orang yang kita pilih untuk kita kasih, namun bagi semua orang. Karena Tuhan Allah mengasihi bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi Tuhan Allah mengasihi seluruh umat manusia yang menjadi ciptaannya. Oleh karenanya saudara-saudara, marilah kita akhiri tahun 2020. Kita memasuki tahun 2021 itu tetap dengan segala sukaria, sukacita kehidupan kita. Namun dengan segala penyerahan,
kehidupan yang penuh kesederhanaan, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, permusuhan, peperangan, dan lebih dari itu, tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita sekarang bersama-sama mempersekutukan iman kita, tunduk di dalam doa di hadirat Tuhan. Kita naikkan doa syafaat kita. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, namun juga dengan segala sukacita kehidupan kami bersama-sama datang sowan ke hadirat-Mu. Kami haturkan syukur kami, karena melalui ibadah kami pada saat ini Engkau telah berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami semua bagaimana kami harus bersikap mewujudkan sukacita sukaria kami di dalam kami menyambut kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami kepada Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, memampukan kami melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu itu. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami ingin menyerahkan doa syafaat kami. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di akhir tahun 2020 ini, ternyata pandemi COVID itu memang belum dapat kami atasi, bahkan makin meningkat situasinya, bahayanya, ancaman kematian, bahkan kematian itu sendiri di kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan pemerintahan bangsa kami yang di dalam ingin meningkatkan kemampuan untuk menangani, menghadapi pandemi ini, telah melakukan usaha-usaha yang luar biasa, di antaranya melalui reshuffle kabinet, agar dengan demikian
pemerintah bersama bangsa ini segera dapat mengatasi pandemi COVID ini dengan baik. Oleh karenanya Bapa, kami ingin menyerahkan pemerintahan bangsa kami di dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 nanti, agar semuanya bisa menyerahkan segala hidup dan tugas-tugasnya hanya pada pemeliharaanmu, hanya pada pertolonganmu. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua, itu semuanya baik untuk kami. Sekarang tinggal kami, bagaimana kami harus menyikapi segala sesuatunya. Oleh karenanya, mampukanlah kami untuk bersama-sama dengan pemerintah bangsa ini melakukan hal-hal yang memang harus kami lakukan di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Tolonglah bangsa ini ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan jemaat-Mu dimanapun berada, tentunya secara khusus jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat ini. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati segala usaha kami melalui kegiatan-kegiatan kami yang lebih banyak kami lakukan secara online. Biarlah semuanya itu juga menjadi satu sarana di dalam Engkau memelihara kehidupan iman kami. Sehingga sekalipun ada situasi yang sangat berbeda di dalam kami berjemaat, namun semuanya itu tidak mengendorkan kami di dalam kami untuk selalu menyatakan kepada orang lain bahwa kasih Tuhan itu sudah nyata melalui kehadiran Yesus Kristus Juru Selamat itu bagi kehidupan kami bersama. Tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan. Secara khusus memang kami ingin menyerahkan Ibu Estiati Winoto dan keluarganya yang belum lama harus terpisah dengan kepala keluarganya Bapak Winoto yang telah Engkau panggil. Kiranya Tuhan, kami ingin menyerahkan Ibu Estiati Winoto hanya kepada pemeliharaan-Mu saja. Biarlah Ibu Is Winoto bersama keluarganya melihat peristiwa ini sebagai suatu kebaikan-Mu bagi kehidupan keluarga ini. Dan biarlah keluarga ini juga dapat melanjutkan kehidupannya, karena mereka pun pasti percaya dan beriman bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu itu semua baik untuk mereka. Tolonglah keluarga ini, juga keluarga-keluarga lain di dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Engkau sendiri melalui kasih-Mu di dalam kehidupan jemaat ini, kami boleh senantiasa memuji nama-Mu. Demikianlah Bapa, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat dan memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita haturkan persembahan ini
dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait yang pertama, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, perkenankan pada pagi hari ini kami para anak-anak-Mu menghaturkan persembahan kepadamu ya Tuhan. Dengan segala ketulusan, keikhlasan di dalam kami menghaturkan persembahan ini kepadamu. Inilah persembahan kami ya Bapa. Terimalah, sucikanlah, dan berkatilah persembahan kami ini sebagai sarana kami melayani Tuhan untuk jemaat-Mu terkhusus di GKJ Jawa Tinengratan ini. Inilah persembahan kami ya Bapa. Pada saat ini juga hamba-Mu juga mendoakan para hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kesabaran, dan kebijaksanaan, sehingga di dalam melaksanakan tugas mulia-Mu ini dapat menjalankan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Baru saja Engkau telah memberikan berkat-Mu pada kami, berkat firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Widiatmo Herjanto. Kiranya firman yang telah Engkau sampaikan ini senantiasa memberikan kekuatan iman kami, senantiasa memberikan kecintaan kami kepadamu semakin lebih ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun kami satu persatu, sehingga kami dapat pulang ke rumah, tiba dengan selamat, berkumpul kembali kepada keluarga kami dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu ini. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta dan kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan marilah di akhir ibadah ini kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 212 baitnya yang pertama, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga.
Kini terimalah pengutusannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dengan segala ucap syukur dan sukacita karena kasih-Nya kepada saudara-saudara. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.